Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Febiru Salawati, dengan NIM 7211419061. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 8, yakni tentang informasi dalam praktik. Pokok bahasan yang akan kita bahas ada 6, mulai dari sistem pemrosesan transaksi sampai menempatkan data warehousing. Sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Tinjauan sistem. Seluruh sistem ditunjukkan oleh kotak yang diberi label sistem distribusi yang berada di tengah. Unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak-kotak dan dihubungkan ke sistem oleh panah-panah yang disebut arus data. Arus data dari sistem distribusi kepada manajemen terdiri atas laporan-laporan akuntansi dasar. Subsistem-subsistem utama dari sistem distribusi. Diagram konteks cukup memadai untuk mendefinisikan batasan sistem, unsur-unsur lingkungan, dan antarmukanya. Akan tetapi, mempelajari lebih banyak proses-proses yang dilaksanakan. Kita mencapai hal ini dengan mendefinisikan 3 subsistem sistem utama dalam figur. Dalam sebuah diagram nomor, penjelasan mengenai diagram nomor. Subsistem ditentukan berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, yang kedua dengan pemesanan pengganti persediaan dari pemasok, dan yang ketiga dengan memelihara buku besar perusahaan. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Sistem entry pesanan atau order entry system memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem persediaan atau inventory system, memelihara catatan persediaan, sistem penagihan atau billing system, membuat faktur pelanggan, dan sistem piutang dagang atau account receivable system, menagih uang dari para pelanggan. Sistem yang memesan persediaan pengganti. Dengan sistem yang sama, kita mengidentifikasi subsistem-subsistem yang berkaitan dengan pemesanan persediaan pengganti dari pemasok. Sistem pembelian atau purchasing system menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan atau receiving system menerima persediaan, dan sistem utang dagang atau account payable system melakukan pembayaran. Sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau general ledger system adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. File yang memuat data akuntansi yang telah digabungkan itu adalah buku besar atau general ledger. Terdapat 2 subsistem yang terkait. Sistem memperbarui buku besar atau update general ledger system akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Sistem informasi organisasi. Sistem informasi organisasi, area bisnis perusahaan keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, manufaktur, dan pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi ditambah data dari sumber-sumber yang lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau marketing information system memberikan informasi yang menghubungkan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Subsistem output. Setiap subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran.
Bauran pemasaran terdiri atas 4 unsur utama yang dikelola oleh manajemen agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mendapat keuntungan. Subsistem produk memberikan informasi mengenai produk-produk perusahaan. Basis data, data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data. Basis data dipopulasi dengan data yang berasal dari 3 subsistem input. Sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information Subsystem memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi memberikan data input sama seperti subsistem riset sumber daya manusia yang melakukan studi-studi khusus dan memberikan subsistem intelijensi sumber daya manusia yang mengumpulkan data lingkungan yang mengandung permasalahan-permasalahan SDM. Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur atau Manufacturing Information System memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Subsistem rekayasa industri terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri yang melakukan studi atas operasi manufaktur yang memastikan keefisiensian keuangan. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Sedangkan sistem informasi eksekutif atau ACE perusahaan terdiri atas stasiun-stasiun kerja eksekutif yang terhubung melalui jaringan ke komputer pusat. Manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus karena dapat mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih murah daripada mendapatkan pelanggan baru. Data warehousing. Hanya dalam waktu belakangan ini saja, teknologi komputer mampu mendukung suatu sistem dengan permintaan data berskala besar seperti itu. Kini, dimungkinkan untuk membangun suatu sistem dengan kapasitas data yang hampir tak terbatas. Karakteristiknya, kapasitas penyimpanan sangat besar. Data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru, bukannya dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Data dapat diambil dengan mudah. Data sepenuhnya digunakan untuk mengambil keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Sistem data warehousing. Data warehousing adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehousing? Tabel dimensi dapat mengidentifikasikan dan deskriptif akan disimpan dalam tabel dimensi. Istilah dimensi mengartikan pemikiran bahwa data dapat menjadikan basis untuk melihat data dari berbagai sudut pandang atau berbagai dimensi. Penyampaian informasi. Unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. OLAP. OLAP adalah segala jenis peranti lunak dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Pembuat laporan, paket query basis data, dan model-model matematis semuanya dapat digunakan. Terdapat dua pendekatan untuk OLAP.
Yang pertama ada roll-up, Relational Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data dan relational data. Yang kedua ada MOLAP, Data Mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikan dengan cara yang dapat dipahami, sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Istilah yang sering kali digunakan sehubungan dengan data warehousing dan data mart adalah data mining, penambahan data. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Penemu pengetahuan. Dalam penemuan pengetahuan, knowledge discovery, sistem data warehousing menganalisis sistem tempat penyimpanan data warehousing, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Dalam contoh bank, sistem data mengidentifikasi tidak hanya kelompok menikah yang berusia muda, namun pasangan-pasangan yang telah menikah, yang telah pensiun, yang menggantungkan diri pada jaminan sosial dan uang pensiun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.